السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. اللهم صل وسلم وبارك على روح سيدنا محمد في الأبواب، وصل وسلم على قلب سيدنا محمد في القلوب، وصل وسلم على جسد سيدنا محمد في الأجساد، وصل وسلم على قبر سيدنا محمد في القبور، وصل وسلم على اسم سيدنا محمد في الأسماء، في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. وأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله، ويقول فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وبارك وسلم: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. ويقول: ليس يتحسر أهل الجنة إلا على ساعة مرت لم يذكر الله تعالى فيها، أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وبارك وسلم وشرف وكرم ومجد وعظم. Para alim ulama, tuan-tuan guru, orang tua-tua kami, saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini Allah menyapa, walaupun Allah Ta'ala zat yang maha kuasa, dan kuasa Allah Ta'ala mutlak. Kuasa Allah Ta'ala mutlak, wajib atas seluruh makhluk tunduk, patuh, serah kepada Allah Ta'ala. Tidak ada pilihan lain, harus menyerah di hadapan Allah Ta'ala. Karena memang tidak ada satu makhluk di alam semesta yang bukan diciptakan Allah Ta'ala, enggak ada, semua ciptaan Allah. Dan seluruh ciptaan Allah adalah milik Allah. Seluruh ciptaan Allah adalah di dalam kekuasaan Allah. Kita ini kan enggak ada yang ciptakan dirinya sendiri, enggak ada. Orang yang paling cerdas, sehingga dengan kecerdasannya itu orang jadi orang yang paling dielu-elukan di dunia ini. Dia juga tidak menciptakan dirinya sendiri, dan dia pun tidak menciptakan kecerdasannya. Kecerdasannya itu Allah Ta'ala beri. Kecerdasan Allah Ta'ala ciptakan, kemudian Allah Ta'ala bagi-bagi. Ini sekian persen, ini sekian, ini sekian. Kepemilikan juga begitu, harta seperti itu, reputasi, kehormatan, semuanya Allah Ta'ala bagi-bagi di alam semesta ini. Dan seluruh isi alam semesta, termasuk kita manusia, tidak ada yang bukan ciptaan Allah, itu enggak ada. Sekali lagi kita ingatkan bahwa semuanya adalah ciptaan Allah. Dan segala apa yang telah diciptakan oleh Allah itu miliknya Allah. Jadi kita ini diciptakan oleh Allah, kita pun sebenarnya adalah milik Allah. Enggak ada satu orang itu yang memiliki dirinya sendiri, tidak ada, Pak. Tidak ada. Orang itu kalau memiliki sesuatu secara fikih, dia boleh bertasarruf, bertindak dengan apa yang dia miliki. Itu secara fikih seperti itu. Dia bisa buat sekehendaknya atas apa yang dia miliki, karena itu milik dia. Tetapi dia ini tidak memiliki satu benda yang bukan miliknya, kemudian dia bertindak dengan yang bukan miliknya itu. Dia ambil harta orang, bukan miliknya.
kemudian dia bersedekah dengan itu, dapat pahala Pak? Enggak. Karena itu bukan miliknya. Tidak ada hak bagi orang yang bukan miliknya, kemudian dia bertasarruf, bertindak dengan apa yang bukan miliknya. Ada mobil parkir, bukan miliknya. Oh, dia kemudian gunakan begitu saja, walaupun untuk kebaikan. Dia tidak boleh menggunakannya tanpa izin pemiliknya. Nah, saudara sekalian rahmati oleh Allah Ta'ala, kita pun seperti itu. Mata yang nempel di wajah kita ini sebenarnya bukan milik kita. Kalaulah ini milik kita, boleh kita menggunakan sekehendak kita. Dan tidak ada pertanyaan atas kita mengenai apa yang kita lihat. Karena memang mata milik kita. Kalaulah telinga ini, telinga yang nempel di kanan kiri kepala kita, juga bukan milik kita sebenarnya. Ini cuma nempel di kita sebagai titipan, sebagai amanah. Bukan kepemilikan, hanya sekedar amanah. Lisan yang nempel, yang ada di mulut kita, bukan milik kita. Buktinya apa? Kita tidak bisa menggunakan lisan kita untuk mengatakan apa saja yang kita mau. Dan ini nanti akan ditanya oleh Allah Ta'ala. Bahkan hati, fuad, yang ada dalam rongga dada kita ini bukan milik kita sebenarnya. Sehingga kita tidak bisa menyimpan apa saja sekehendak hati kita. Dan ini nanti akan Allah Ta'ala tanya. Karena memang punyanya Allah. Allah Ta'ala berikan kepada kita hanya sebagai titipan, amanah. Dan nanti Allah Ta'ala tanya. Dan ini jauh hari Allah Ta'ala sudah ingatkan kita. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu. Kenapa dipertanyakan? Kenapa diminta tanggung jawab kepada kita? Karena memang ini titipan, bukan kepemilikan, bukan milik kita. Saudara sekalian rahmati oleh Allah Ta'ala, apa saja. Dan semua kita berada di bawah kuasa Allah Ta'ala. Nasib baik buruk kita dalam genggaman Allah. Bahagia susah kita dalam genggaman Allah. Mulia kita, hina kita dalam genggaman Allah. Masa depan semua kita ada dalam genggaman masa depan kita semua dalam genggaman Allah. Orang yang akan dibahagiakan oleh Allah adalah orang yang bisa membahagiakan Allah. Orang yang akan disenangkan oleh Allah adalah orang yang menyenangkan Allah. Dan orang yang paling menderita di masa depan adalah orang yang selalu saja menyakiti Allah. Menyakiti pemiliknya, menyakiti penguasanya, menyakiti penciptanya. Itu jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Ta'ala di rakaat pertama. Fadilatul Ustaz Imam kita tadi baca, alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Allah Ta'ala sapa Pak. Sebenarnya dengan kuasa Allah yang begitu mutlak, dengan jasa Allah yang penuh full dalam seluruh kehidupan kita, Allah Ta'ala kuasa perintah dengan gaya bahasa paksa. Kuasa Allah. Dan layak untuk itu. Tetapi lihatlah Allah, Zat yang maha kuasa, maha kuat, maha perkasa, penguasa kita, dan kuasanya mutlak. Tetapi nyapanya dengan santun. Kita ini kuasa secuil, nyapa saja sudah enggak. Bicaranya angkuh. Secuil sudah. Dan itu yang secuil pun beberapa waktu saja, tidak seumur hidup. Lupa kalau dirinya adalah hamba sahaya sebenarnya. Siapa yang bukan hamba sahaya kita di dunia ini siapa? Balik ke tadi ya. Alam ya'ni lil ladzina amanu. Apa belum tiba waktunya
Subhanallah. Santun. Apa belum tiba waktunya? Alam yakni. Apa belum tiba waktunya? Sekarang itu apa belum sampai waktunya? Lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Untuk orang-orang yang telah iman kepada Allah, segera khusyuk hatinya. Li dzikrillah, untuk segera berzikir kepada Allah. Apa belum tiba waktunya semua kita ini terhubung dengan Allah hati? Apa belum tiba waktunya untuk segera kita ini hubungan baik dengan Allah? Orang itu yang bisa hubungan baik dengan Allah adalah orang yang tidak pernah lupa Allah. Sedetik satu orang itu lupa kepada Allah, ketika itu hidupnya berubah. Gaya bahasanya berubah, jalannya berubah, apanya aja jadi berubah. Tapi satu orang yang tidak lupa Allah, maka dia karakteristik hamba itu akan senantiasa zahir dalam kehidupannya. Kalau bicara seperti bicaranya seorang hamba sahaya, duduknya seperti duduknya seorang hamba sahaya, cara jalannya seperti jalannya seorang hamba sahaya, gaya makannya, cara makannya juga ya seperti makannya seorang hamba sahaya. Ini orang yang tidak pernah lupa Allah. Seperti yang mulia Nabi Agung Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu hari itu beliau duduk makan sama-sama dengan sahabat di bawah begitu. Datang satu orang, loh, man minkum ibnu Abdul Muttalib? Di antara kamu ini yang mana yang anaknya Abdul Muttalib? Maksudnya cucunya, maksudnya Nabi SAW. Saking sederhananya tampilan Nabi Agung Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga orang ini harus nanya, yang mana yang Nabi itu yang mana? Kemudian Nabi memperkenalkan, saya anak Abdul Muttalib. Saya anak Abdul Muttalib. Maksudnya cucunya begitu. Loh, ini yang katanya seorang Nabi. Kenapa dia duduk seperti duduk hamba sahaya? Loh, kenapa dia makan kayak gini seperti makannya seorang hamba sahaya? Nabi santai aja sambil mengatakan, adakah hamba yang lebih hamba dari saya? Ajlisu kama jalasal abd, akulu kama akalal abd. Ya karena memang aku hamba, bahkan aku hamba yang paling hamba. Di antara para sekalian hamba, akulah yang paling hamba sahaya. Ya wajar. Ya beginilah cara makanku, beginilah cara dudukku. Ini yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jibril pernah nanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Siapa kamu wahai kekasih Allah?" Kamu ini siapa? Disebut kekasih Allah, tapi nanya, "Kamu ini siapa kekasih Allah?" Dikatakan, "Innani anal yatim." Saya ini cuma seorang anak yatim aja. Orang yang tidak pernah lupa kepada Allah, maka sifat-sifat hamba itu akan senantiasa zahir dalam dirinya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin katakan, yang sebentar lagi Ramadan ya. Sebenarnya seluruh kehidupan kita, hakikatnya adalah muamalah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu hal penting yang ingin kita katakan, sebenarnya seluruh kehidupan kita hakikatnya adalah muamalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada dalam kehidupan kita yang di sana bukan muamalah kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada. Sama ada dalam perilaku kita keseharian ataupun dalam ibadah-ibadah mahdhah. Jadi bukan hanya dalam ibadat, bukan ketika di atas sajadah dalam solat, bukan ketika kenakan ihram dalam ibadah haji dan umrah, bukan ketika hanya puasa, tidak. Dalam seluruh kehidupan kita 24 jam hakikatnya kita adalah sedang bermuamalah dengan Allah. Itu tadi juga imam juga baca tadi di rakaat yang kedua kalau tidak salah ingat saya tadi. Muamalah itu jual beli, pinjam meminjam ya, memberikan pinjaman, memberikan hutangan. Muamalah. Wa may yuqridullaha qardan hasana.
Allah Ta'ala, sekali lagi kita ingatkan, Allah zat yang berkuasa mutlak atas seluruh alam semesta dan isinya, termasuk kita. Tetapi lagi-lagi Allah Ta'ala zahirkan sifat santunnya. Nanya, kalau tadi, belumkah tiba waktunya bagi orang-orang beriman untuk segera tunduk patuh, untuk segera mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Efek dari orang itu tidak lupa Allah, perilakunya akan senantiasa zahir dalam perilakunya sebagai perilaku seorang hamba. Di sini Allah Ta'ala juga nanya, siapa yang mau meminjamkan, memberikan pinjaman kepada Allah? Siapa yang mau memberikan pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik? Tadi di awal telah kita katakan, apa yang ada bersama dengan kita, harta, kesehatan, kecerdasan otak, apa saja, sebenarnya bukanlah milik kita. Milik Allah yang kemudian Allah Ta'ala bagi-bagi kepada kita. Dan itu pun hanya sebagai pinjaman, sebagai amanah, titipan. Dan nanti ketika kita jumpa Allah, ini akan ditanya oleh Allah Ta'ala. Tetapi ketika mengingatkan persoalan ini, Allah Ta'ala nyapanya itu dengan santun. Siapa di antara kalian yang mau memberikan pinjaman kepadaku dengan pinjaman yang baik? Siapa yang mau memberikan pinjaman? Nah, mana pinjaman kepada Allah? Gimana ini? Allah Ta'ala beri kita harta nih. Tadi pengurus menyebutkan ada pembangunan rumah du'afa. Allah Ta'ala beri kepada kita harta. Kita ingatkan, harta sebanyak apapun yang ada bersama dengan kita adalah titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala ingatkan, dengan harta yang aku titipkan kepada kalian, dengan harta yang aku pinjamkan kepada kalian, siapa yang mau memberikan pinjaman kepadaku dengan pinjaman yang baik? Nah, nanti Allah Ta'ala akan ganti. Kalau kita minjam kepada seseorang, yang begitu kita akan kembalikan apa yang kita pinjam. Nah, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, kita renung pelan-pelan. Ini item harta dulu ya. Apapun yang ada bersama dengan kita adalah titipan Allah, amanah Allah, pinjaman Allah. Tetapi ketika Allah Ta'ala mau ambil itu dari kita, dan itu nanti kembaliannya juga untuk kita, Allah mengatakan dengan kalimat apa? Dengan kalimat apa? Pinjaman. Allah meminjam yang miliknya sendiri sebenarnya. Coba bayangkan. Ini ada satu orang mau pergi haji, nitipkan kendaraannya ke kita, atau nitipkan barang-barang berharganya, emasnya dititipkan ke kita. Nanti ketika dia balik, dia minta, kita kembalikan tidak? Kita kembalikan tidak? Atau ini orang santun Pak, ketika datang balik pulang dari haji bukan meminta, Pak pinjam emasnya yang kemarin saya titipkan, kita kasih tidak Pak? Mintanya itu pakai minjam. Ini orang lupa apa? Sekali lagi pinjam, kamu nggak tahu ini barang berharga, gimana Pak? Kamu nggak tahu nih yang kamu mau pinjam dari saya itu barang berharga. Ini orang apa? Lupa. Kenapa bisa lupa? Karena dia lupa. Kenapa bisa lupa? Nah, jawabannya di sana. Wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Kefasikan yang zahir dari kehidupan manusia. Apakah kefasikan itu dari perilaku, dari ucapan, dari pandangan, dari pendengaran, dari pikiran? Itu munculnya, startnya dari satu orang itu lupa kepada Allah. Ketika satu orang itu lupa kepada Allah, Allah akan jadikan dia lupa akan dirinya sendiri. Dirinya yang bukan apa-apa, tidak punya apa-apa. Akhirnya dia merasa dirinya memiliki semuanya. Jangankan hartanya, dirinya saja sebenarnya bukan miliknya. Dia lupa bahwa dirinya dia kira adalah miliknya. Sehingga dia bisa gunakan dirinya untuk apa saja yang ia mau. Harta yang sedang bersama dengannya sebenarnya bukan miliknya. Titipan.
Tapi ketika Allah Ta'ala mengambilnya, memintanya, itu pun dengan akhlak. Pakai kata minjam. Dia katakan, apa? Kamu mau pinjam? Kamu nggak tahu ini barang mahal? Kamu nggak tahu saya dapatnya dengan susah payah? Kefasikan ini munculnya dari ketika satu orang itu lupa kepada Allah. Bacaan Quran yang dibaca Fadilatul Ustadz tadi, Ustadz Irfan, manfaat besar sebenarnya untuk obat penyakit kita sebenarnya. Umat hari ini, kata ulama, sedang ditimpa penyakit yang sangat parah. Penyakit apa? Penyakit lupa diri. Dan ini sebabnya yang paling utama adalah ketika satu orang itu lupa kepada Allah. Itu saja. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita duduk sejenak selepas subuh, nunggu-nunggu waktu isyraq. Yang pertama kita mau fikir, kita mau menyadari, dan kita harus sadari bahwa betapa banyak dari waktu-waktu dalam kehidupan kita, sebahagian besar, bahkan hampir keseluruhan waktu yang berlalu dari kehidupan kita, kita lupa kepada Allah. Kita lupa kepada Allah. Bahwa kita ini sebenarnya adalah hamba sahaya Allah. Kita adalah milik Allah. Apapun yang ada bersama dengan kita adalah milik Allah. Ilmu yang sedang kita hafal, yang kita ingat di otak kita, sewaktu-waktu bisa Allah Ta'ala cabut sehingga hilang dari hafalan kita, hilang dari ingatan kita. Harta yang sedang bersama dengan kita, yang dengan itu sebahagian besar manusia jadi lupa, jadi berubah. Itu pun sewaktu-waktu Allah Ta'ala kuasa mencabut darinya sehingga dia jadi orang yang gak punya. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Ta'ala katakan, fadhkuruni adzkurkum. Oleh karena itu, cobalah kalian, jangan lupakan aku, ingat kepadaku. Ingat kalian kepadaku. Adzkurkum, maka aku akan senantiasa ingat kepada kamu. Maksud adzkurkum, aku ingat kepada kamu, tentu Allah Subhanahu wa Ta'ala akan bersikap baik, lembut kepada kita. Allah Ta'ala akan mencurahkan kasih sayangnya kepada kita. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekali lagi kita katakan, hakikat dari seluruh kehidupan kita ini adalah sedang bermuamalah dengan Allah. Kita ucap salam nih, jumpa teman, jumpa guru, jumpa murid, kita ucap salam, assalamualaikum. Kelihatannya kita sedang interaksi dengan sesama hamba Allah, ucap salam. Tetapi hakikatnya ketika kita sedang ucap salam, kita sedang bermuamalah dengan Allah. Kita sedang bermuamalah itu dengan Allah. Buktinya apa? Allah Ta'ala beri garansi dari setiap ucapan salam kita itu. Dari setiap ucapan salam kita ini, Allah Ta'ala beri garansi. Allah Ta'ala beri ganjaran. Yang pertama, Nabi katakan, afsyus salam kai ta'alu. Sebarkan salam, ucapkan salam, kai ta'alu, maka kamu akan menjadi tinggi derajat kamu. Kita ucap salam, apalah. Tapi kemudian Allah Ta'ala tinggikan derajat orang yang mengucapkan salam. Assalam, kata Nabi, salam adalah salah satu dari nama di antara nama-nama Allah yang Allah letakkan di muka bumi. Barang siapa yang menyebarkan salam, sebenarnya ia sedang mengingatkan manusia kepada Allah, Zat yang Maha As-Salam. Sekiranya mereka tidak menjawab pun ucapan salam kita, maka Allah akan jadikan para malaikat yang suci akan menjawab salam kita. Tidak ada ruginya. Itu Ali karramallahu wajhah. Pernah satu hari jumpa Sayyiduna Abu Bakar dari jauh. Biasanya beliau ini selalu ucap salam, tapi kali ini kok enggak. Kali ini kok enggak. Sampai akhirnya dekat-dekat sampai enggak ucap salam. Sampai kemudian akhirnya Abu Bakar yang lebih tahu ucapkan assalamualaikum kepada Ali. Ketika itu Sayyidina Ali senangnya luar biasa sambil menjawab waalaikumsalam, dipeluk Sayyidina Abu Bakar. Abu Bakar radhiyallahu ta'ala datang pada Nabi,
mengadukan perilaku yang berbeda dari biasanya dari Sayyidina Ali. Dipanggil Ali, kenapa Ali? Kamu tahu kamu yang lebih muda ucap salam daripada yang lebih tua. Kenapa kamu tidak ucap salam? Ya Rasulullah, tadi malam aku bermimpi lihat suatu istana yang sangat bagus, sangat indah, mewah. Dan aku mendengar dalam mimpi itu bahwa ini adalah istana yang Allah Ta'ala beri untuk orang yang mendahului ucap salam. Hanya mengucapkan salam saja Allah Ta'ala beri satu mahligai istana yang begitu besar. Kita muamalah dengan Allah ini. Secara zahir kita interaksi dengan sesama hamba-hamba Allah. Tapi sebenarnya kita sedang bermuamalah dengan Allah. Kalau boleh dengan bahasa manusianya, upah Allah Ta'ala beri dari sekali ucap salam satu istana dalam syurga. Selama ini aku selalu mendahului ucap salam itu kepada Abu Bakar. Aku ingin ya Rasulullah hari ini Abu Bakar dapat istana itu. Sampai sebegitunya. Aku ingin hari ini Abu Bakar mendapatkan istana itu ya Rasulullah. Sehingga Abu Bakar mengucapkan salam lebih dahulu. Ini baru ucapan salam. Belum yang lain-lain. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalha. Setiap satu kebaikan. Ini nanti bulan suci Ramadan. Man taqarraba fi, barang siapa yang mendekatkan diri kepada Allah bi khaslatin minal khair, dengan kebaikan, maksudnya di sini adalah ibadat sunnat, maka baginya pahala satu fardu di bulan-bulan yang lain. Dan barang saya yang mengamalkan satu amalan fardu pada bulan suci Ramadan, Allah Ta'ala beri ganjaran seimbang dia akan menghidupkan, mengamalkan amal-amal fardu 70 fardu. Padahal ulama mengatakan beribu-ribu amal sunnat belum tentu seimbang dengan satu amal fardu. Nah ini, beribu-ribu amal sunnat belum tentu setara dengan satu amal fardu. Tetapi nanti ketika bulan suci Ramadan, siapa saja yang melakukan satu amal kebaikan yang derajat hukumnya adalah sunnat, Allah Ta'ala akan berikan ganjaran pahala seperti dia melakukan satu amal fardu. Ketika satu amal fardu dia kerjakan nanti pada bulan suci Ramadan, Allah Ta'ala beri ganjaran seperti ia menunaikan 70 amal fardu. Sedekah misalnya, 1 rupiah misalnya, 1.000 rupiah kita sedekah, ganjarannya demikian besar. Nabi Agung Sallallahu Alaihi Wasallam adalah satu orang Nabi yang sangat pemurah, sangat pemurah. Dan yang ajibnya, beliau itu pemurah dalam kemiskinannya. Ajib. Ada orang itu miskin pemurah. Dan tidak sedikit kaya bakhil. Jadi tidak ada jaminan bisa jadi pemurah kalau punya banyak, belum tentu. Tidak sedikit orang-orang yang hidupnya dalam kefakiran, justru mereka jadi orang-orang yang pemurah. Alangkah malunya, wal'iyadzu billah, kalau Allah Ta'ala jadikan satu orang itu dalam kesenangan, punya banyak kelapangan, tetapi dia jadi orang yang bakhil di dalam kekayaannya. Tetapi ketika bulan suci Ramadan, Nabi Agung Sallallahu Alaihi Wasallam akan semakin menjadi sifat pemurahnya. Kalau untuk urusan kebaikan beliau boros, pemurah. Malam terakhir beliau jelang wafat, besok paginya, malam terakhir itu Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha bercerita, aku bermalam dengan kekasih Allah. Nabi SAW di malam terakhir beliau hidup di dunia ini dalam kegelapan. Kenapa? Nggak punya minyak untuk nyalakan lampu. Kalau bahasa kita itu tidak punya uang untuk beli pulsa listrik. Siapa itu? Kekasih Allah. Tapi pada tahun itu, di tahun kewafatan beliau itu, korbannya 100 ekor orang. Di malam terakhir, pada tahun terakhir Nabi hidup di dunia, di malam terakhirnya beliau bermalam dalam kegelapan. Kekasih Allah sedang dalam keadaan sakit parah, demam tinggi, hidup bermalam dalam kegelapan, nggak punya minyak untuk nyalakan lampu.
Tetapi di tahun itu beliau telah korban dengan 100 ekor onta. Siapa hari ini kita yang saking susahnya, saking miskinnya, sampai bermalam dalam kegelapan, nggak nyala lampu, nggak ada. Tetapi berapa puluh tahun kita hidup di dunia dengan segala nikmat yang Allah Ta'ala beri. Dengan sedemikian banyak harta. Berapa kali kita korban? Padahal korban itu sama sekali tidak untuk Allah, tidak. Korban itu untuk diri kita sendiri. Apabila kita korban, maka kita akan dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap tetes darah korban sebelum jatuh ke tanah, muncrat ke tanah, kata Nabi Agung sallallahu alaihi wasallam, sudah ditampung oleh Allah Ta'ala dalam penyimpanan yang ini kekal disimpan oleh Allah Ta'ala. Dari setiap tetes darah korban yang Allah Ta'ala ciptakan malaikat yang akan terus istighfar kepada untuk orang yang berkorban sampai hari kiamat. Bukan untuk Allah. Allah sama sekali nggak butuh dengan kita. Allah nggak butuh dengan harta kita. Allah Ta'ala tidak berhajat apapun dari siapapun, dengan apapun di alam semesta. Allah nggak butuh. Allah adalah zat yang dikatakan mustaghni an kulli ma siwa, nggak berhajat kepada segala sesuatu, dan pada saat yang bersamaan muftaqirun ilaihi kullu ma ada, yang mana seluruh segala sesuatu berhajat kepada Allah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, bahwa seluruh kehidupan kita hakikatnya adalah muamalah dengan Allah. Jadi jangan rusak amal kita, jangan kita rusak amal kita dengan lupa perkara ini. Jangan sampai kita lupa sebenarnya kita sedang bermuamalah dengan Allah. Kita sebarkan salam bukan untuk mengharapkan waalaikumsalam dari yang kita ucap salam. Kita sebarkan salam untuk cari wajah Allah, untuk dapatkan kecintaan Allah. Kita pergi ke masjid bukan untuk mendapatkan pengakuan ahli masjid, untuk mendapatkan apresiasi dari manusia. Enggak ada hubungannya. Mereka tidak bisa memberikan ganjaran atas amal. Kita berjalan menuju masjid, yang kita cari adalah kecintaan Allah. Kita baca Quran. Sama ada baca Quran itu di dalam salat ataupun di luar salat. Jangan kita rusak muamalah kita dengan Allah dengan tendensi yang membuat kita ini jadi terputus hubungan dengan Allah. Kita ingatkan, amal apapun, apakah itu ibadah mahdhah ataupun ibadah ghairu mahdhah, yang di sana di samping untuk dapat redha Allah, tapi juga untuk dapat selain Allah, ini Allah Ta'ala tidak akan terima. Allah Ta'ala tidak akan menerima amal kecuali yang semata-mata untuk mengharapkan keredaan Allah. Allah Ta'ala mau hati kita itu untuk Allah. Allah Ta'ala mau seluruh amal-amal kita hanya untuk mencari keredaan Allah. Allah Ta'ala mau hati kita ini tempat Allah Ta'ala bertahta. Arasy Allah di muka bumi, inilah hati-hati kita ini. Allah Ta'ala mau jadikan hati-hati kita jadikan hanya sebagai tempat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun amal, salat, tilawat Quran, zakat, haj, sedekah, umrah, tilawat Al-Quran, semuanya untuk mencari keridhaan Allah Ta'ala. Kalau boleh kita tamsilkan, selain cari ridha Allah, juga cari ridha ghairullah. Seperti satu orang itu siapin tahta, singgasana seorang raja, yang sebenarnya itu hanya untuk duduk raja. Tapi orang ini mengatakan, raja silakan duduk di singgasana sama babi. Menjadikan babi jadi teman sandingan raja di atas singgasana raja.
Ya raja tidak akan mau duduk di situ. Raja tidak akan mau duduk di situ. Dan di antara alamat satu orang yang menjadikan seluruh hidupnya untuk bermuamalah hanya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, dia akan memanjangkan tilawat Al-Qur'annya di malam hari, dan dia akan meringkaskan bacaan Qur'annya di siang hari. Dia akan panjangkan solatnya di malam hari, dan dia akan ringkaskan solatnya bersama dengan orang banyak. Dia akan habiskan malamnya menangis di hadapan Allah dengan doa, tetapi dia akan doa ringkas ketika bersama dengan orang banyak. Dia menyembunyikan kebaikannya dari manusia seperti dia menyembunyikan aib keburukannya dari pandangan manusia. Ini muamalah dengan Allah. Puasa semata-mata untuk mencari keridhaan Allah. Sedekah semata-mata untuk mencari keridhaan Allah. Memberi orang berbuka puasa semata-mata untuk mencari keridhaan Allah. Tidak ada yang bisa mengampunkan dosa-dosa kita selain Allah. Tidak ada yang bisa menyelamatkan kita dari api neraka selain Allah. Dan ini kita dapatkan ketika kita memberi makanan berbuka untuk orang yang berpuasa pada saat berbuka, semata-mata untuk mencari keridhaan Allah. Saya teringat, Pak, kita ini hidup di zaman seperti ini. Semuanya serba dokumentasi. Hidup di zaman serba dokumentasi. Sedekah dokumentasi. Zikir dokumentasi. Apa lagi? Doa dokumentasi. Puasa yang nggak bisa didokumentasi. Puasa nggak bisa. Apa aja? Tawaf didokumentasi. La ilaha illallah. Hampir-hampir sertifikasi ini jadi Tuhan, hadirin yang mulia. Orientasi kehidupan manusia bahkan di atas jalan-jalan amal pun adalah pengakuan manusia. Apresiasi dari manusia diakui oleh orang banyak. Betapa banyak orang-orang yang di bumi tidak dikenal. Kalau dia ngetuk pintu nggak dibuka, kalau dia beri usulan nggak ada yang dengar, kalau dia bicara nggak ada yang open. Tetapi ini orang masyhur di langit. Dan dengan sebab orang inilah hari ini bala yang hampir turun Allah Ta'ala tahan. Dengan sebab orang ini hujan masih turun. Dengan sebab orang ini gunung yang hampir meletus masih Allah Ta'ala tahan. Bumi yang hampir meledak Allah Ta'ala masih tahan. Air laut yang hampir sudah mau tumpah ke daratan Allah Ta'ala tahan di tempatnya. Disebabkan orang-orang yang tidak dikenal. Inna Allah Ta'ala yuhibbul abdat taqiyal ghaniyal khafiyya. Allah Ta'ala sangat cinta kepada seorang hamba taqi, yang hatinya itu dipenuhi rasa takut kepada Allah. Ini orang yang paling takut kepada Allah adalah orang yang paling cinta kepada Allah, Pak. Wah, kok takut? Emang gak ada rasa cinta? Tidak. Justru orang yang paling takut kepada Allah adalah orang yang paling besar cintanya kepada Allah. Semakin besar cinta seorang kepada Allah, akan semakin besar rasa takutnya kepada Allah. Dia takut kalau Allah Ta'ala tersinggung. Dia takut kalau Allah Ta'ala marah. Dia takut kalau Allah berpaling. Dia takut kalau Allah buang muka. Dia takut kalau Allah Ta'ala tinggalkan. Karena cintanya kepada Allah. Karena utuhnya cintanya kepada Allah. Justru orang yang paling tidak takut kepada Allah adalah orang yang tidak punya rasa cinta sedikit pun kepada Allah. Saya katakan, orang yang tidak takut kepada Allah adalah orang yang memang tidak punya rasa cinta sedikit pun kepada Allah. Orang yang paling besar rasa takutnya kepada Allah adalah orang yang paling dalam cintanya kepada Allah. Jadikan Allah satu-satunya harapan kita. Jadikan Allah satu-satunya maksud dan tujuan hidup kita.
agar kita ini tidak jadi orang yang menyesal nanti di akhirat. Nabi katakan, udah masuk surga pun, udah di dalam surga pun, tetapi tatkala Allah Ta'ala tampakkan ganjaran menyebut Allah sekali saja, satu orang itu akan merasa rugi, merasa menyesal. Padahal kan kita semua sudah paham, surga tempat yang tidak ada tidak enaknya di sana, tempat kenikmatan, tempat yang paling lezat, tempat yang paling nikmat, yang tidak ada tidak enaknya itu surga. Tapi dalam urusan hubungan kita dengan Allah di dunia ini, ketika Allah Ta'ala tampakkan ganjaran menyebut Allah, mengingat Allah, bicara Allah sekali saja, maka satu orang itu akan merasa sangat menyesal. Apa yang dia sesali? Mengenai waktu-waktu yang berlalu di dunia, yang di sana dia tidak bersama dengan Allah, tidak ingat Allah, tidak sebut Allah. Ada satu sisi dari kehidupan yang itu bukan untuk Allah. Makanya sering kita katakan, maksud zikrullah ini bukan hanya sebatas as-sana, memuji Allah dengan lafaz, tidak. Artinya seluruh kehidupan kita jadi zikrullah. Apa? Zikrul ainaini bil buka. Kalau tidak salah ingat saya ini di apa namanya, di Syarah Bukhari Syarif, di Fathul Bari ini ada. Ya, zikrul ainaini bil buka, nangis karena takut kepada Allah, menangis karena teringat apa namanya akan dosa-dosa, menangis karena cinta kepada Allah, nangis karena rindu kepada Allah, tunduk pandang dari yang bukan haknya untuk ditatap. Ini adalah zikir mata. Nih, mata dipakai zikir. Zikrul udhunaini bil asgha, zikir telinga dengan mendengarkan kebaikan, kalamullah, hadis-hadis Nabi, nasihat para ulama, dipakai nih telinga untuk kebaikan. Maka ini telinga sedang zikir. Zikrul lisan bis sana, zikir lisan dengan memuji-muji Allah dengan kalimat tasbihat, tamjid, taqdis, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allah akbar. Sebentar, saya teringat ini nanti pada bulan suci Ramadan Nabi katakan, fas istaghfiru istaghfiru arba khisal, perbanyak oleh kamu akan 5 hal, 4 hal. Yang pertama, 2 hal. 2 hal membuat Allah Ta'ala redha kepada kamu, jadi senang sama kamu. Nah ini ya, ini berkaitan dengan zikrul lisan bisana. 2 hal memang kamu sangat berhajat dengan 2 hal ini, dan kamu hanya dapatkan ini dari Allah. Kamu tidak akan bisa dapatkan ini dari selain Allah, nggak bisa. 2 hal yang dengannya kamu membuat Allah Ta'ala redha kepada kamu, senang. Bahkan bukan hanya sebatas senang ya. Kalau redha ini artinya puas. Arti redha itu apa? Allah redha dengan kamu. Apa? Yang pertama, perbanyak ucap la ilaha illallah dan perbanyak istighfar. Ini yang pertama, 2 hal yang membuat Allah Ta'ala redha kepada kamu. Jadi ya mudahnya itu kita jadikan wirid lah nanti pada bulan suci Ramadan, kita perbanyak ucapan asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah. Ini hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi, Al-Imam Ibnu Hibban dan Al-Imam Ibnu Khuzaimah. Al-Imam Ibnul Munzir juga meriwayatkan hadis ini dalam kitab beliau yang masyhur Targhib wa Tarhib. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah. Ini jadikan wirid banyak-banyak. Kemudian 2 hal yang memang kamu sangat butuh ini, kamu sangat membutuhkan ini, dan kamu hanya dapatkan ini dari Allah, tidak bisa dapatkan dari selain Allah. Apa? Mintalah surga kepada Allah dan berlindunglah kepada Allah dari api neraka. As'alukal jannah wa a'udzubika min nar. 2 ini nanti kita banyakkan wirid nanti di bulan suci Ramadan. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Sama-sama ya. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar.
asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannah wa a'udzu bika minan nar. La ilaha illallah, kalimatul ikhlas. Ulama menyebutkannya dengan sebutan kalimatul ikhlas. Ulama juga menyebutkannya dengan jilaul qulub. Ini la ilaha illallah. Zikrul lisani bis sana, zikrul yadaini bil ata, zikir tangan dengan memberi. Ini apa namanya? Majma' kita safari subuh ini ada menggalang infak sedekah untuk membangun rumah du'afa. Nah, dipakai nih tangan untuk zikir. Zikrul yadaini bil ata. Zikir tangan dengan memberi, menuntun, memapah. Pokoknya gunakan tangan untuk zikir. Kemudian zikrul qalbi bil khaufi war raja. Zikir hati dengan takut dan harap hanya kepada Allah. Takut kepada Allah, harap kepada Allah. Dan puncaknya zikir adalah zikrur ruh. Zikrur ruh. Apa zikrur ruh? Bitaslimi war ridha. Ini zikir ruh. Nyerah di hadapan Allah. Kalau di hadapan Allah, saya nggak ada pilihan lain. Sami'na wa ata'. Sifat orang beriman nih. Kalau orang-orang munafik, kalau orang kafir, sami'na wa asayna, orang kafir. Kalau orang munafik, sami'na wa tafakkarna, dengar, pikir-pikir dulu, untung atau enggak ini. Munafik. Orang beriman, sami'na wa ta'na, untung enggak untung, kalau Allah Ta'ala perintah pasti menguntungkan. Kelihatannya secara kasat mata merugikan, mengurangi. Tidak. Mata ini menipu. Benarlah perintah Allah. Tidak ada yang lebih penyayang, pengasih, perhatian, penyantun kepada saya melihat Allah. Perintah Allah, larangan Allah, seperti apapun keadaannya, pasti akan menguntungkan saya. Maka mereka menentukan sikap sami'na wa ta'na. Kalau orang kafir, sejak awal sami'na wa asayna. Orang munafik, pikir-pikir. Nah, kalau kita ini dibilang beriman, sami'na wa ta'na belum dapat. Bilang kafir, sami'na wa asayna, tersinggung. Dibilang munafik juga enggak terima. Kalau kita ini apa ini? Sami'na wa nasina. Sami'na udah dengar, wa nasina, lupa lagi. Maka nanti hari Ahad nasihat lagi, ingat lagi, besoknya lupa lagi. Kita nih. Makanya fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Terus berikan peringatan. Dan memberikan peringatan pasti satu hari nanti akan memberi manfaat untuk orang-orang beriman. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, redha. Apa itu redha? Merasa puas. Walaupun untuk puas harus latihan dipaksa dulu di awal-awal. Siapa yang merasa puas dengan Allah, Allah Ta'ala akan puas dengan dia. Masalahnya disinilah yang kita ada penyakit hati, hampir seluruh kita. Kritik kepada Allah, ya Allah, saya begini, kenapa engkau buat seperti ini? Kenapa seperti ini? Hadirin dimuliakan oleh Allah Ta'ala, kita bertaubat kepada Allah, masih adanya sisa kritik kepada ketetapan Allah Ta'ala. Ini adalah puncak zikir. Nah, orang yang menyerahkan diri kepada Allah dengan merasa puas dengan Allah, dia pasti akan gunakan seluruh hidupnya untuk Allah. Dan jangan takut ketika kita katakan menggunakan seluruh kehidupannya untuk Allah, jadi nggak ngapa-ngapain lagi. Tidak. Interaksi kita kepada hamba-hamba Allah dengan cara yang Allah Ta'ala perintahkan, dengan tariqah yang Allah Ta'ala cintai, itu sebenarnya kita juga tetap sedang menyerahkan kehidupan kita untuk Allah. Kita interaksi dengan istri, dengan anak, dengan teman, pedagang, pekerja. Kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih, orang yang mencari rezeki yang halal, nafkah yang halal, untuk memenuhi kewajibannya, menafkahi istrinya, agar dirinya tidak jadi beban meminta-minta kepada manusia, maka kelelahan, capeknya mencari rezeki
di petang hari Allah Ta'ala akan ampunkan dosa-dosanya. Jadi sebenarnya kita sedang menyerahkan hidup kita untuk Allah. Jangan terbayang berat kali nih kalau untuk Allah jadi nggak dagang lagi nanti, tidak. At-tajir as-sadiq, pedagang yang jujur, yang tidak sumpah palsu, tidak mengurangi timbangan, mereka nanti akan dibangkitkan oleh Allah Ta'ala bersama dengan para anbiya alaihi wassalatu wassalam. Para pedagang, orang masuk pasar untuk belanja, masuk pasar baca doa, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumit, wa huwa hayyul la yamut, biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka Allah Ta'ala ampunkan darinya sejuta dosa. Allah Ta'ala berikan untuknya sejuta ganjaran pahala, dan Allah Ta'ala tinggikan untuknya 1 juta derajat yang lebih tinggi. Jadi bukan kalau udah nyerahkan hidup hanya untuk Allah, udah nggak belanja lagi, nggak ke pasar lagi, tidak. Artinya kehidupan kita berjalan di atas syariat Allah dengan tariqah yang mulia Nabi Agung Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sahbihi wa barak wa sallam. Para alim ulama, tuan-tuan guru, saudaraku sekalian rahmati oleh Allah Ta'ala. Ringkasnya. Yang pertama kita ingatkan bahwa hakikatnya seluruh kehidupan kita ini adalah sedang dan terus menerus akan bermuamalah kepada Allah. Pertama. Kemudian yang kedua, jangan pernah lupa Allah. Siksa yang pedih yang Allah Ta'ala timpakan kepada orang yang lupa Allah, Allah akan jadikan dia ini orang yang lupa akan dirinya sendiri. Pedagang kalau lupa bahwa dia pedagang, maka perdagangannya akan hancur. Seorang petani yang lupa bahwa dia adalah petani, maka pertaniannya akan binasa. Satu orang pendidik, guru, dosen, kalau dia lupa bahwa dia adalah guru, dia dosen, dia lupa itu, maka karirnya akan hancur. Dan ini adalah azab yang Allah Ta'ala timpakan bagi mereka yang lupa Allah. Allah Ta'ala akan jadikan mereka orang yang lupa akan diri mereka sendiri. Dan Allah Ta'ala stempel ulaika humul fasiqun. Mereka adalah orang-orang yang fasik. Nggak pernah terlintas dalam benak kita hanya lupa Allah jadi orang fasik. Memang benar. Kefasikan muncul dari hal-hal yang kecil sampai yang besar. Ini bermula dari satu orang yang lupa kepada Allah sehingga dia lupa akan dirinya sendiri. Saudaraku sekalian dirahmati oleh Allah Ta'ala, jadikan seluruh kehidupan kita hanya untuk Allah. Menjadikan seluruh kehidupan kita hanya semata-mata untuk mencari kecintaan dan keridhaan Allah. Kemudian, bulan suci Ramadan nanti. Bulan suci Ramadan ini merupakan ihsan besar dari Allah untuk kita. Yang ini Allah Ta'ala tidak beri untuk kaum-kaum terdahulu, enggak. Ramadan ada, bulan Ramadan apa? Tapi segala karunia yang Allah Ta'ala hambur-hambur dalam bulan suci Ramadan, dalam banyak hadis. Kita duduk di majelis ilmu guru-guru kita, nanti kita akan jadi tahu, ini hanya Allah Ta'ala beri untuk umat ini. Maka jangan sia-siakan, persiapkan. Dan bulan suci Ramadan ini belum tiba, tapi Nabi sudah khutbah panjang lebar kepada para sahabat mengenai bulan suci Ramadan. Bulan mubarak, bulan azim, bulan yang satu amal sunat seimbang dengan satu fardu seimbang dengan 70 fardu. Barang siapa yang memberikan berbuka puasa untuk orang yang puasa pada saat berbuka, baginya 3 ganjaran. Yang pertama, Allah Ta'ala akan ampunkan dosa-dosanya. Yang kedua, Allah akan selamatkan dia dari api neraka. Dan yang ketiga, Allah Ta'ala akan beri ganjaran pahala puasa dari orang yang ia beri buka puasa tanpa mengurangi pahala puasa orang yang berpuasa itu. Kemudian di dalam hadis yang lain, masih hadis yang sama, Nabi ingatkan, perbanyak 4 hal. 2 perkara membuat Allah redha kepada kamu. 2 hal kamu memang berhajat kepada 2 hal ini, dan itu hanya kamu dapatkan dari Allah. Apa dia? Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Para sahabat tanya, ya Rasulullah, enggak semua kami bisa punya untuk beri makan untuk orang berbuka. Sahabat ini rakus tamak kepada kebaikan sehingga mereka bertanya. Nabi katakan,
Bukan harus makan besar, walaupun hanya sebutir kurma atau seteguk air atau bahkan hanya sesisip susu, itu pun kamu akan mendapatkan 3 ganjaran ini. Di dalam riwayat yang lain, barang siapa memberi minum kepada orang pada saat berbuka pada bulan suci Ramadan, maka Allah Ta'ala akan memberi minum ia dari air telaga, dari haudhin Nabi. Allah Ta'ala akan beri minum dari air telaga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, orang yang dapat minum dari telaga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, walaupun hanya seteguk, maka ia tidak akan merasakan haus untuk selama-lamanya. Dan kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala akan perintahkan Jibril menjabat tangan orang yang memberi minum kepada orang yang pada saat berbuka puasa. Dan kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, seorang yang mana tangannya dijabat oleh Jibril alaihissalam dapat sentuhan Ruhul Kudus, Ruhul Amin, Sayyidul Malaikat Jibril alaihissalam, yariqqu qalb, maka hatinya akan menjadi lembut. Nah, di antara tanda yang paling tampak jelas orang yang hatinya lembut, akan mudah air matanya menetes. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, persiapkan diri kita. Dan untuk ini senantiasalah kita bersandar kepada Allah, bergantung kepada Allah, rujuk kepada Allah. Tidak ada satu kebaikan sekecil apapun yang bisa kita buat tanpa Allah. Tetapi kalau Allah Ta'ala sudah tolong, maka Allah Ta'ala akan mudahkan kita untuk melakukan perkara yang besar-besar. Sekarang kita doa kepada Allah. Sebelum doa kita salawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ahli Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ahli Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala ahli Sayyidina Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ahli Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده. في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه بقدر عظمة ذاتك وعلى آله وصحبه وبارك وسلم في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين يا راحم الفقراء والضعفاء والمساكين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا بديع السماوات والأرض يا بديع العجائب بالخير يا بديع العجائب بالخير يا بديع العجائب بالخير يا بديع يا بديع يا بديع يا حنان يا منان يا حنان يا حنان يا منان يا حنان يا منان يا لطيفا فوق كل لطيف يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا من إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون ويا من بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب اغفر واعف وارحم وتكرم وتجاوز عما تعلم إنك تعلم ما لا نعلم إنك أنت الله العز الأكرم. اللهم توب علينا توبة نصوحة. اللهم توب علينا توبة نصوحة. اللهم توب علينا توبة نصوحة. اللهم إنا نسألك التوبة ودوامها ونعوذ بك من المعاصي وأسبابها. اللهم إنا نسألك التوبة ودوامها ونعوذ بك من المعاصي وأسبابها. اللهم إنا نسألك التوبة والإنابة. اللهم إنا نسألك التوبة والإنابة والاستقامة على الشريعة الغراء والطريقة البيضاء برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم حرمنا عن معاصيك. اللهم حرمنا عن معاصيك أبدا ما أحييتنا يا رب العالمين وأذقنا لذة طاعتك وخدمة دينك.
اللهم أذقنا لذة طاعتك وخدمة ذكرك. استخدمنا لك يا رب. اللهم استخدمنا لك يا رب. اللهم استخدمنا لك يا رب العالمين. اللهم عظم جلالك في قلوبنا وصغر الدنيا في أعيننا. اللهم عظم جلالك في قلوبنا وصغر الدنيا في أعيننا. حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والنفاق والعصيان واجعلنا من الراشدين المهديين. اللهم عظم جلالك في قلوبنا وصغر الدنيا في أعيننا. حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والنفاق والعصيان واجعلنا من الراشدين المهديين. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب الفقراء والضعفاء والمساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا وتتوب علينا. اللهم إنا نسألك حبك وحب رسولك. اللهم إنا نسألك حبك وحب رسولك. اللهم إنا نسألك حبك وحب رسولك وحب أوليائك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم اجعل حبك أحب الأشياء إلينا. اللهم اجعل حبك أحب الأشياء إلينا واجعل خشيتك أخوف الأشياء عندنا. اللهم اقض حاجات الدين والدنيا والآخرة بالشوق إلى لقائك من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم قنا السيئات. اللهم قنا السيئات، ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. يا رب يا رب يا رب ampunkan dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah, ampunkan dosa-dosa kami ya Allah. Maafkan semua salah khilaf kami ya Allah. Tidak ada yang bisa mengampuni dosa kami kecuali Engkau ya Allah. Ya Allah, ampunkan semua dosa-dosa kami ya Allah. Dosa yang kecil, dosa yang besar, dosa yang lalu maupun yang akan datang ya Allah. Dosa yang sembunyi maupun terang-terangan ya Allah. Ya Allah, ampunkan juga dosa kedua orang tua kami ya Allah. Ya Allah, ampunkan dosa kedua orang tua kami ya Allah. Ya Allah, ampunkan dosa kedua orang tua kami ya Allah. Ya Allah, di antara mereka ya Allah masih ada yang hidup ya Allah. Sempurnakan iman mereka ya Allah. Jangan kau matikan mereka sebelum kau sempurnakan iman mereka ya Allah. Karuniakan mereka amal saleh ya Allah. Bahagiakan mereka dari sisimu ya Allah. Ya Allah, bahagiakan mereka dengan kebahagiaan dari sisimu ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, di antara mereka telah wafat, luaskan kubur mereka ya Allah. Lapangkan kubur mereka ya Allah. Ya Allah, jangan sampai jadikan kubur mereka jurang dari jurang-jurang jahanam ya Allah. Jadikan kubur orang tua kami ya Allah taman di antara taman-taman syurga ya Allah. Ya Allah, kerap mereka tergelincir dalam kesalahan ketika hidup ya Allah. Semata-mata karena ingin membahagiakan kami ya Allah. Kadang tanpa sengaja atau bahkan sengaja mereka membawa harta haram ke rumah ya Allah. Hanya karena ingin membahagiakan kami ya Allah. Ingin memuaskan kami ya Allah. Maafkan mereka ya Allah. Ampuni mereka ya Allah. Engkau berjanji doa anak untuk orang tuanya tidak ada hijab ya Allah. Kami meyakini janji itu ya Allah. Dan Engkau tidak ingkar janji ya Allah. Engkau Zat yang Maha Pengasih, Maha Penyayang ya Allah. Ya Allah, gajikan kubur orang tua kami ya Allah. Jadi taman di antara taman-taman syurga-Mu ya Allah. Ya Allah, kami minta perkara ini ya Allah dengan hak Nabi-Mu ya Allah, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ampuni juga ya Allah dosa orang Islam seluruh dunia ya Allah. Ya Allah, jangan sampai ada satu orang Islam luput dari ampunan-Mu ya Allah. Mereka yang lupa minta ampun untuk diri mereka, kami mohon ampunan untuk mereka ya Allah. Ya Allah, ampuni semua mereka ya Allah, umat Islam seluruh dunia ya Allah. Mereka yang membahagiakan hati kami maupun melukai hati kami, ampunkan semua mereka ya Allah. Mereka yang menunaikan hak-hak kami ataupun merampas hak-hak kami, ampuni mereka semua ya Allah. Ya Allah, jangan ada satu orang Islam pun yang luput ampun dari ampunan-Mu ya Allah. Engkau berjanji melalui lisan Nabi-Mu ya Allah. Di antara doa yang makbul ya Allah adalah doa orang muslim untuk saudaranya tanpa sepengetahuan mereka ya Allah. Ya Allah, kami meyakini janji ini ya Allah. Ya Allah, kami meyakini janji ini ya Allah. Dan Engkau tidak ingkar janji ya Allah. Ampuni umat Islam seluruh dunia ya Allah. Ya Allah, ampunkan umat Islam seluruh dunia ya Allah. Baik yang masih hidup maupun yang telah wafat ya Allah. Ya Allah, jangan sampai ada orang Islam yang luput dari ampunan-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, karuniakan kami hakikat iman ya Allah. Karuniakan kami nur iman ya Allah. Karuniakan kami kemanisan iman ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, selamatkan kami dari tergelincir dari perbuatan syirik ya Allah. Ya Allah, kami bertaubat dari perbuatan syirik ya Allah.
Ampunkan dosa syirik kami ya Allah. Ya Allah, tidak ada yang bisa mengampuni dosa ini kecuali Engkau ya Allah. Ya Allah, ya Allah, karuniakan kami salat ya Allah. Salat yang khusyuk wal khudu' ya Allah. Salat yang dapat mencegah diri kami dari perbuatan keji dan mungkar ya Allah. Ya Allah, karuniakan kami ruku dan nurnya ya Allah. Karuniakan kami sujud serta nurnya ya Allah. Ya Allah, karuniakan kami salat yang dapat menarik pertolongan-Mu ya Allah di dunia juga akhirat ya Allah. Karuniakan kami salat yang menyebabkan kami mendapatkan kemanisan iman ya Allah. Ya Allah, karuniakan kami salat ya Allah yang dapat menyebabkan kami menerima nikmat dari-Mu husnul khatimah ya Allah. Ya Allah, karuniakan kami salat yang dapat mencahayai kubur kami ya Allah, menerangi kubur kami dan meluaskan kubur kami ya Allah. Karuniakan kami salat yang dapat menyelamatkan kami dari penderitaan di mahsyar ya Allah. Karuniakan kami salat yang dapat memeratkan timbangan amal di atas mizan ya Allah. Ya Allah, kami minta salat kepada-Mu ya Allah. Kami akan salat pada kami ya Allah yang dapat menyeberangkan kami di atas titian sirat secepat kilat ya Allah. Ya Allah, kami akan salat yang makbul ya Allah. Salat yang Kau terima ya Allah. Salat yang dapat menyelamatkan kami dari azab dan hisab ya Allah. Ya Allah, hapus kejahilan kami ya Allah. Kami akan ilmu beserta dengan hakikatnya ya Allah. Ya Allah, kami berlindung padamu daripada ilmu yang tidak bermanfaat ya Allah. Kami berlindung padamu daripada ilmu yang hanya akan menjadi hujjah bagi kami ya Allah di hadapan-Mu. Ya Allah, karuniakan kami ilmu ya Allah. Hapus kejahilan kami ya Allah. Ya Allah, hapus kelalaian kami ya Allah. Hapus ghaflat dari pandangan mata kami ya Allah. Ya Allah, hapus ghaflah dari telinga kami, dari lisan kami, dari fikiran kami ya Allah. Hapus ghaflah dari hati kami ya Allah. Karuniakan kami zikir beserta dengan nur dan hakikatnya ya Allah. Ya Allah, hapus kekasaran kami ya Allah. Ya Allah, hapuslah kekasaran dari lisan kami Allah. Ya Allah, hapus ya Allah kekasaran dari akhlak kami Allah. Karuniakan kami kelembutan dari sisi-Mu ya Allah. Kelembutan yang menyebabkan ampunan dosa untuk kami ya Allah. Karuniakan kami kelembutan yang menjadi sebab datangnya kecintaan dan keridhaan-Mu ya Allah. Karuniakan kami kelembutan sebagaimana kelembutan yang telah Kau karuniakan kepada para kekasih-Mu ya Allah. Para anbiya, para sahabat dan wali-wali-Mu ya Allah. Ya Allah, hapus riya dan sum'ah dari setiap amal-amal kami ya Allah. Ya Allah, kami tidak dapat selamat dari riya dan sum'ah tanpa pertolongan-Mu ya Allah. Ya Allah, Engkau yang dapat mensucikan hati kami dari riya dan sum'ah dalam setiap amal kami ya Allah. Ya Allah, kami meminta ikhlas kepada-Mu ya Allah. Ya Allah, kami minta ikhlas kepada-Mu ya Allah. Ya Allah, sebagaimana Engkau telah mengkaruniakan ikhlas pada kekasih-Mu ya Allah, kepada para kekasih-Mu ya Allah, para anbiya, para rasul, para sahabat dan wali-wali-Mu ya Allah. Kami juga meminta ikhlas yang sama ya Allah. Karuniakanlah ikhlas untuk kami ya Allah dalam setiap amal kami ya Allah. Ya Allah, terimalah kehidupan kami ya Allah. Ya Allah, terimalah kehidupan kami ya Allah. Ya Allah, terimalah seluruh kehidupan kami ya Allah dengan kasih sayang-Mu ya Allah. Ya Allah, tatap kami dengan pandangan kasih sayang-Mu ya Allah. Ya Allah, pandang kami dengan pandangan kasih sayang-Mu ya Allah. Janganlah Kau tatap kami dengan pandangan kemurkaan-Mu ya Allah. Ya Allah, janganlah sampai Kau pandang kami dengan pandangan kemurkaan-Mu ya Allah. Ya Allah, terima doa kami ya Allah. Ya Allah, sebagaimana Engkau telah menerima doa para kekasih-Mu ya Allah, para anbiya, para rasul dan para wali-wali-Mu ya Allah. Terimalah doa kami dengan keberkahan mereka ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, sempurnakan iman kami ya Allah sebelum saat kematian kami datang ya Allah. Ya Allah, jadikan saat kematian kami berada di puncak rindu dan cinta kami kepada-Mu ya Allah. Ya Allah, jadikan saat kematian kami lah saat puncak rindu dan cinta kami kepada-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina walidina 'adzaban nar. Allahumma alif baina qulubina. Allahumma aslihna wa aslih dhata bainina. Allahumma wahhid sufufana واجمع كلمتنا على الحق يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد ولك الشكر حتى ترضى يا رب العالمين. وصل اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه بقدر عظمة ذاتك وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.
Wasiat terakhir untuk saya juga kita semua. Jaga hati. Kita hidup ini tidak lama. Kita hidup cuma sekali, tidak lama, dan sisanya juga tinggal sedikit. Senantiasa kita menjaga hati. Jangan sampai Allah Ta'ala buang muka dari kita karena keadaan hati kita. Karena yang menjadi titik pandang Allah atas setiap hamba adalah hati mereka. Pertama. Kemudian yang kedua, jaga hati, jangan sampai Allah melihat dalam hati kita ada merasa lebih baik dari satu orang pun di dunia ini. Jaga hati, jangan sampai Allah melihat dalam hati kita ada perasaan lebih baik dari siapapun. Cara melihat diri kita ini, kita bukanlah orang yang baik, lebih baik dari siapapun. Dan kemudian setiap kita melihat siapa saja, pandang mereka lebih baik dari diri kita. Ini adalah jalan paling selamat untuk kita jadi orang yang tergelincir dan tertipu. Tidak, jalan selamat agar kita tidak jadi orang yang merugi. Setiap kita melihat siapa saja, mereka lebih baik dari kita, dan jangan pernah merasa lebih baik dari satu orang pun. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.